Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas sedikit tentang macam-macam al-idrak atau pengetahuan dalam usul fikih, yaitu pembahasan yang selalu dibahas oleh para ahli usul fikih sebelum mereka membahas materi-materi pokok yang disebut dengan al-muqaddimat al-usuliyah. Pada pembahasan al-muqaddimat al-usuliyah kemarin kita sudah mengenal definisi beberapa istilah, yaitu al-ilmu yang definisinya adalah al-idrak al-jazim al-mutabiq lil waqi' an dalilin. Bahwasanya ilmu itu adalah al-idrak al-jazim, sebuah pengetahuan yang pasti, al-mutabiq lil waqi', yang kemudian sesuai dengan kenyataannya, an dalilin, yang diperoleh dengan dalil. Kemudian ada juga istilahnya syak. Syak ini adalah keraguan-raguan. Maksudnya apabila kita ketika melihat sesuatu kita ragu. Keraguan itu nisbahnya atau presentasinya adalah 50% dan 50% begitu. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada orang yang, maksudnya kita melihat di kejauhan ada sesuatu yang kita ragu apakah itu patung atau dia manusia, dan kita tidak bisa memastikan lebih dekat ke patung apa lebih dekat ke manusia, maka itu disebut syak karena posisinya di situ adalah 50%. Artinya kita ragu, tidak ada yang kita lebih condong ke manusia ataupun lebih condong ke patung. Adapun kalau kita lebih condong ketika melihat sesuatu tersebut, misalkan lebih condong kepada manusia, nisbahnya misalkan 51%, maka ini sudah kecondongan kita bahwasanya hal tersebut adalah manusia, itu disebut dengan dzan, sangkaan. Adapun sisi satunya atau 49%-nya itu disebut wahman. Jadi saya ulangi lagi, apabila misalkan kita lebih condong kepada salah satu dari dua hal tersebut, misalkan lebih condong benda tersebut adalah manusia, maka keyakinan kita tersebut adalah disebut dzan, sangkaan. Adapun keyakinan yang kalah dari keyakinan kita itu disebut wahman, atau bahasa di kitab itu wat-taraf al-marjuh yusamma wahman. Adapun sisi yang dirojihkan, sisi yang kalah, yang dimarjuhkan itu disebut wahman, begitu. Kemudian berikutnya kita akan membaca tulisan beliau Syekh Hasan Hitto, lanjutan contoh dari syak, waham, ilmu dan dzan. Wa bina'an 'ala dzalika fama nasma'uhu yawmiyan fi nashratil ahwal al-jawiyyah min annahu sayanzilu al-matar al-yawm mathalan wa ghaliban ma yanzil fa inna idrakana linuzulil matari yusamma dhannan. Wa bina'an 'ala dhalik, dan berdasarkan hal itu semua, fama nasma'uhu yawmiyan, apa yang kita dengar setiap hari itu, fi nashratil ahwal, di dalam kabar perakiran cuaca, fi nashratil ahwal al-jawiyah min annahu sanzilul matar al-yawm, bahwasanya misalkan akan turun hujan hari ini, ghaliban ma yanzil, dan biasanya itu tidak turun, fa inna idrakana, maka sungguhnya pengetahuan kita terhadap perakiran cuaca tersebut, linuzulil matar yusamma dhannan, pengetahuan kita akan turunnya hujan melalui perakiran cuaca itu disebut dengan dhan, walaysa ilman, dan itu tidak disebut dengan ilmu, li'annahu law kana ilman lama kana qabilan litakhalluf, karena kalau dia disebut ilmu maka tidak bisa salah, begitu. Artinya harus terjadi hujan. Waqad yatakhallaf al-khabar huna, dan di sini pemberitaannya itu terjadi takhalluf, terjadi kesalahan. Fala yanzil al-matar, dan
hujannya tidak turun. Nah, maka di sini pengetahuan kita bahwasanya hari ini akan hujan misalkan, tetapi melalui perakiraan cuaca itu kemudian tidak disebut dengan ilmu, tapi disebut dengan dhann saja. Wa khabarul wahid al-adl yufidu dhannan la ilman. Adapun khabar wahid, khabar di sini maksudnya hadis ya. Khabarnya hadis yang diriwayatkan oleh seseorang, satu orang yang adil itu hanya berfaedah dhann. La ilman, tidak berfaedah kepada ilmu. Li'annahu wa in kana adlan, karena sekalipun dia adalah orang yang adil, illa annahu laisa bima'sum, tetapi dia bukanlah orang yang maksum, yang bisa salah dari kesalahan. Faqad yaqa'u minhul khata', bisa saja terjadi kesalahan kepada orang tersebut. Wan nisyan, dan lupa, wat tawahhum, dan waham, wa ghairu dzalika, dan selainnya. Wa kullu hadza mimma yajuzu alaihi 'adah, dan segala hal yang kita sebutkan tadi adalah hal yang biasa terjadi, biasa secara adat, wa syar'an, dan juga secara syara', wa aqlan, dan secara akal. Bainama najidu anna al-khabar al-mutawatir yufidul ilm. Adapun sedangkan ya, kita mendapati bahwasanya khabar mutawatir, hadis mutawatir itu yufidul ilma, maka dia berfaedah kepada ilmu. Wala yaqbal taraddud, dan tidak bisa dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Li'annahu rawahu jama'ah an jama'ah, karena khabar mutawatir atau hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh sekelompok orang yang banyak dari orang yang banyak. Tuhilul adah tawatuhum alal kadhib, yang kemudian tidak memungkinkan secara adat mereka bersepakat untuk berbohong. Wastanadu li amrin mahsusun, dan mereka semuanya bersandar kepada sesuatu yang bisa dilihat oleh indrawi. Jadi di sini khabar wahid atau hadis ahad itu dia hanya yufidul dhann, karena alasan-alasan yang tadi, kenapa orangnya tidak maksum, orangnya bisa salah, orangnya bisa lupa, dan lain-lain. Adapun hadis mutawatir, maka dia yufidul ilmah, dia faedahnya atau bisa berfaedah kepada ilmu. Kenapa? Karena dia tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kenapa? Karena dia diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak dari orang yang banyak, yang mustahil mereka secara adat bersepakat untuk berbohong. Dan sandaran mereka semua dalam hal tersebut adalah panca indera. Maka kemudian Syekh Hasan itu melanjutkan dengan beberapa penjelasan tadi tentang dhann, tentang hadis mutawatir ya. Waqad yadhunnu ba'd ma la ilma indahu anna qawlana khabarul wahid yufidu dhann yaqtadi alla na'mal bihi. Katanya bagaimana? Sebagian orang menyangka bahwasanya, tentunya sebagian orang yang tidak ada ilmu ya, bahwasanya perkataan kita bahwasanya hadis ahad itu yang hanya berfaedah dhann itu, maka konsekuensinya kita tidak bisa mengamalkan hadis tersebut. Apa kata beliau? Wa hadza dhannun batil, maka ini adalah sangkaan yang salah. Lianna Allah ta'abbadana bil amal bima yaghlabu ala dhannina, karena Allah menyuruh kita beribadah, beramal dengan sesuatu yang kemudian yaghlab, menang, yang lebih banyak begitu ya, yang lebih banyak dari persangkaan kita, minal umur, dari perkara-perkara allati tahtamilu nadhar wal ijtihad, terutama dari perkara-perkara yang membutuhkan penelitian dan ijtihad. Maka kata beliau, khabar ahad itu fahuwa yajibul amal bihi kal mutawatir, maka khabar ahad juga wajib kita mengamalkannya seperti hadis mutawatir. Illa annal farqa bainahuma annal munkirul mutawatir munkirun li ma'lum. Perbedaannya bahwa di antara keduanya adalah orang yang mengingkari hadis mutawatir adalah orang yang mengingkari sesuatu yang diketahui. Yakfur biingkarihi in alima tawatur, maka dia menjadi kafir
dengan pengingkarannya tersebut andaikan dia mengetahui kemutawatiran hal tersebut. Wa amma munkiru khabaril ahad, adapun orang yang ingkar terhadap khabar ahad, hadis ahad, fala yakfur bal yafsuk, maka tidak dikatakan dia kafir tapi dia disebut fasik, li'annahu angkara madhnunan, karena dia hanya mengingkari sesuatu yang madhnun, yang dhan, yang bersifat dhan, kama qaddamna, seperti yang sudah kami jelaskan. Jadi ini bicara tentang hadis ya. Hadis ahad itu yufidul dhan, hadis mutawatir yufidul ilm. Walaupun begitu, tetap kita mengamalkan hadis ahad. Tidak benar orang yang mengatakan misalkan hadis karena dia hadis ahad yufidul dhan, maka tidak usah diamalkan. Itu tidak benar, karena kata beliau Syekh Hasan itu di sini jelas bahwasanya kita banyak sekali dari amal ibadah kita itu yang berdasarkan dhan, dan itu karena kenapa? Karena yang kita lakukan itu adalah hasil dari sesuatu yang butuh penelitian dan ijtihad di dalamnya. Maka kita wajib juga beramal dengan hadis ahad seperti kita beramal dengan hadis mutawatir. Bedanya orang yang mengingkari hadis mutawatir bisa kafir, sedangkan orang yang mengingkari hadis ahad kita sebut yang mengingkari hadis ahad ya, kita sebut dia orangnya fasik.